Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Perkembangan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional. Mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan dengan dosen pengampu Citra Mulyasari, SE, SY, ME. Nama anggota 1 Alkelusa Cahaya Pratama, NIM 1264022020094. Yang kedua Ginareti Rahayu, NIM 1264022020103. Yang ketiga Muhammad Teddy Ardiansah, NIM 1264022022127. A. Pengertian dan ruang lingkup Bank Dunia. Bank Dunia atau World Bank yaitu lembaga keuangan internasional yang memiliki perwakilan anggotanya di hampir di setiap negara, khususnya negara-negara berkembang. Tujuan Bank Dunia di mata internasional: 1. Membantu rekonstruksi dan pembangunan dengan cara memfasilitasi investasi modal untuk tujuan tertentu suatu negara. Yang kedua, mendorong investasi lewat jaminan atau pinjaman. Yang ketiga, membantu perdagangan internasional dengan cara mempertahankan keseimbangan saldo pembayaran. Yang keempat, menyusun pinjaman internasional yang dapat membiayai proyek negara baik besar ataupun kecil dengan jaminan. Yang kelima, kegiatannya didasari untuk mempengaruhi investasi internasional sehingga tercipta keadaan ekonomi yang damai. Fungsi Bank Dunia terhadap negara-negara berkembang: 1. Meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui kesehatan dan pendidikan. 2. Turut serta mengembangkan bidang kehidupan sosial, pemerintahan, dan membangun sebagai cara untuk mengurangi kemiskinan. 3. Membantu kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan berkualitas, efisien, dan transparan. 4. Melestarikan lingkungan hidup. 5. Mendukung pengembangan bisnis di sektor swasta. 6. Turut andil dalam pembentukan stabilitas ekonomi supaya tetap dalam kondisi stabil untuk investasi dan perencanaan jangka panjang. Sejarah Bank Dunia. Sejarah Bank Dunia berdiri pada tanggal 27 Desember 1945 berdasarkan ratifikasi internasional atau proses adopsi dari perjanjian internasional yang mana pada saat itu diadakan sebuah konferensi pada tanggal 1-22 Juli 1944 di kota Bretton Woods. Dari konferensi tersebut dihasilkan keputusan yang akhirnya dari sejarah berdirinya Bank Dunia yang hingga saat ini bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat. Sejarah Bank Dunia awalnya bertujuan pengaturan keuangan dunia setelah Perang Dunia Kedua dan membantu negara-negara dengan korban perang agar perekonomiannya pulih kembali. B. Pengertian dan ruang lingkup International Monetary Fund atau IMF. IMF merupakan organisasi internasional yang berada di Washington DC. Hingga saat ini, jumlah anggota IMF sekitar 189 negara. Setiap negara tersebut mempunyai perwakilan di Dewan Eksklusif IMF sesuai dengan kepentingannya. Sehingga setiap negara yang kuat dalam hal ekonomi global secara otomatis akan memiliki kekuatan suara paling banyak. Tujuan pendirian dari IMF: 1. Untuk mendorong kerjasama moneter internasional melalui suatu lembaga yang permanen yang menyediakan mekanisme untuk konsultasi dan kerjasama dalam pemecahan permasalahan moneter internasional. Untuk membantu tercapainya perluasan dan keseimbangan pertumbuhan perdagangan internasional dan untuk menyumbang tercapainya tingkat employment dan tingkat pendapatan nasional. 3. Untuk mendorong stabilitas nilai tukar, mempertahankan sistem nilai tukar yang telah diatur antar negara anggota, serta untuk mencegah terjadinya persaingan untuk melakukan apresiasi mata uang. 4. Untuk membantu penciptaan dari sistem pembayaran multilateral antar negara anggota dan penghapusan hambatan transaksi valuta asing yang menghambat pertumbuhan perdagangan dunia. Lanjutan. 5. Untuk menciptakan kembali kepercayaan di negara anggota dengan memberikan bantuan keuangan secara temporer dengan tetap memperhatikan bantuan keuangan. 6. Untuk merealisasikan tujuannya, IMF menyediakan
Pinjaman jangka pendek guna membantu negara anggotanya yang tengah mengalami kesulitan neraca atau dilanda krisis moneter. Bantuan-bantuan IMF. Ada 3 macam jenis bantuan pinjaman yang dikeluarkan oleh IMF kepada negara yang membutuhkannya, yaitu fasilitas umum IMF, fasilitas khusus IMF, dan fasilitas konsesi IMF. 1. Fasilitas umum IMF atau regular IMF. Bantuan ini tetap terdiri dari 3 macam jenis bantuan, yaitu regular quota SDR facilities, upper conditional tranches, and fund conditionality. A. Regular quota SDR facility. Bantuan ini diberikan kepada negara yang melihat bahwa sebagai lender of last resort ketika negara tersebut dalam neraca pembayaran. B. Upper conditional tranches. Bantuan ini diberikan kepada negara yang meminjam karena kesulitan neraca pembayaran namun diikuti dengan persyaratan-persyaratan progresif. C. Fund conditionality yang didasari pertimbangan bahwa nilai mata uang yang sedikit lebih rendah nilainya memperendah harga barang-barang domestik sehingga meningkatkan daya saing ekspor. Selanjutnya, fasilitas khusus IMF, Specific IMF Facilities. Fasilitas khusus IMF tersebut terdiri dari 4 macam jenis: Contingency Financing, CCFF, Buffer Stock Facilities, BSF, Extended Fund Facility, EFF, dan Systemic. A. Fasilitas CCFF berupa bantuan teknis bagi negara yang mengalami penurunan ekspor dan kewajiban untuk membayar. Bantuan dibayar 3-5 tahun, biasanya menjadi pelengkap standby arrangement. B. Fasilitas BSF sudah tidak lagi aktif sejak 15 tahun yang lalu. C. Fasilitas EFF berjangka waktu pemberian 3 tahun dan persyaratan sama dengan standby arrangement yang pengembaliannya 4-10 tahun. D. Fasilitas STF berupa bantuan keuangan selama transisi ekonomi dan dapat dikembalikan dalam waktu 4-10 tahun. Selanjutnya yang ketiga adalah fasilitas konvensi IMF, IMF Concession Facilities. Fasilitas konvensi memiliki 2 bentuk skema, yaitu Enhanced Structural Adjustment Facilities dan Enhanced Facilities. A. ESAF diberikan kepada negara yang kesulitan membayar hutang. Program ini mulai diberikan pada tahun 1986 kepada negara miskin dengan disertai program reformasi ekspor. Jangka pembayarannya relatif panjang. Kemudian B, EF diperkenalkan pada tahun 1987 dan baru digunakan pada tahun 1994. Diberikan pada negara yang berpenghasilan rendah dan mengalami masalah pada neraca pembayaran dan dianggap pinjaman. IMF merupakan instrumen yang digunakan agar dana yang dipinjamkan ke negara pemohon dapat kembali sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Melalui kondisionalitas ini, IMF dapat menerapkan pengaruhnya terhadap kebijakan di negara itu, dan pengaruh itu akan bertahan selama negara tersebut masih membutuhkan bantuan dari IMF. Kemudian C. Pengertian dan ruang lingkup Bank Pembangunan Asia. Bank Pembangunan Asia atau ASEAN Development Bank ADB adalah sebuah bank internasional yang berkantor pusat di Filipina yang membantu pertumbuhan sosial dan pertumbuhan ekonomi di Asia dengan cara memberikan pinjaman kepada negara-negara miskin. ADB didirikan pada tanggal 19 Desember 1966 di Manila. Pemberian ADB tersebut ditelatar belakangi oleh pertimbangan adanya himbauan dan permintaan dari badan-badan internasional kepada antar negara maju untuk ikut serta di dalam membantu negara-negara yang sedang berkembang. ADB sendiri memiliki visi wilayah Asia dan Pasifik yang bebas dari kemiskinan. Adapun misi dari ADB adalah membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kondisi serta kualitas kehidupan negara anggota ADB yang berasal dari kalangan negara sedang berkembang. Selanjutnya, dalam rangka mencapai tujuannya, ADB melaksanakan fungsi-fungsi berikut. Yang pertama,
memberikan pinjaman, dan melakukan investasi modal, equity investment, untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial negara berkembang. 2. Memberikan bantuan teknis dalam rangka persiapan dan pelaksanaan proyek pembangunan. 3. Mempromosikan investasi untuk sektor publik dan swasta demi tujuan pembangunan. 4. Membuat tanggapan terhadap permintaan tenaga teknik dan negara anggota dalam rangka koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan. Sasaran kredit dari Bank Pembangunan Asia adalah sektor publik. Jenis instrumen keuangan yang ditawarkan ialah pinjaman, hibah, dan bantuan teknis. Skema peminjaman uang dilakukan dengan dua model, yaitu sumber daya modal biasa dan dana pembangunan Asia. Model peminjaman sebagian besar berjenis sumber daya modal biasa. Peminjam uang berjenis sumber daya modal biasanya dilakukan untuk mendanai kegiatan sektor publik di negara-negara dengan pendapatan negara tingkat menengah. Penawaran uang disesuaikan dengan harga pasar. Sekian presentasi kami mengenai materi perkenalan lembaga-lembaga keuangan internasional. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.